ada kabar dari surat At-Taubah ayat 128. Menegaskan kerasulan beliau. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Rasul itu minna, kelompok kita. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun itu berat, sangat berat. Alaihi dalam diri beliau ma'anittum, segala sesuatu tentang kalian. Jadi yang memberati hati Rasulullah itu sebenarnya kita. Situasi kita, kondisi kita, ihwal kita hari ini itu berat di hatinya Rasulullah. Itu azizun alaihi ma'anittum. Apalagi kalau beliau tahu sepak bola saja sampai kita berkorban sedemikian besar. Nah itu ya hari ini kita punya banyak keprihatinan, yaitu kalau Rasulullah tahu azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi beliau kondisi umatnya. Jadi yang kepikiran, yang senantiasa menggelisahkan beliau umatku. Makanya tadi bahasa saya itu agak malu kalau membayangkan Rasulullah itu ngerti kondisi dan situasiku saat ini. Beliau mikir terus tentang umatnya. Kok saya masih cengenges-cengenges seperti ini, masih kadang-kadang dosa dikit-dikit, kecil-kecil, santai saja. Kalau besar kan disembunyikan. Kalau yang kecil diceritakan tapi gayanya nanti tobat. Rasulullah itu kegelisahannya senantiasa kita. Azizun alaihi ma'anittum. Kenapa gelisah? Karena beliau harisun alaikum. Beliau itu sangat ingin, haris itu meluap-luap keinginannya, kita itu semua selamat. Kita itu semua beriman, dekat dengan Allah. Harisun alaikum. Kok rute kita itu sering malah sebaliknya, menjauh dari Allah. Padahal beliau ingin ayolah kita bareng-bareng, dekat dan selamat bersama-sama. Yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau ini kepada orang-orang yang beriman sangat lemah lembut dan sangat penyayang. Ini ayat ini saja sebenarnya sudah menggambarkan seperti apa beliau. Beliau sosok yang peduli dengan umatnya, menginginkan umatnya mendapatkan yang terbaik dunia dan akhirat. Beliau ini Ra'ufur Rahim, maha penyayang dan lemah lembut. Oke, saya lanjutkan. Terus dikuatkan lagi oleh surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat pada semesta alam. Ini sering sekali kita pakai diksi ini kalimat rahmatan lil alamin itu. Kalau di ayat ini yang rahmatan lil alamin itu Rasulullah. Hadirnya beliau itu membawa rahmat. Jadi menghadirkan kasih sayang, kedamaian di seluruh alam semesta. Untuk itulah beliau diutus. Jadi ini dua dasar yang menegaskan kerasulan beliau. Yang ayat yang pertama tadi laqad ja'akum rasulun, ayat yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baik, jadi ini dasarnya beliau ini utusannya Allah. Nah,
Tak tambah sedikit quotes, mungkin kalian kurang merasa keren. Kan ayat Pak. Mbok yo ada ndak pengakuan, banyak pengakuan-pengakuan tentang beliau. Tidak hanya dari kalangan Muslim. Misalnya itu saya bawa dari Alphonse de Lamartine. Ini beliau penulis, sastrawan, termasuk founding father-nya Perancis modern hari ini. Kata dia, if greatness of purpose, kalau tujuan yang besar, smallness of mean, alat-alat, perangkat, fasilitas yang kecil, yang sederhana, an astonishing result, hasil yang mengagumkan, are the three criteria of a human genius who could dare compare any great man in history with Muhammad. Kalau tujuannya besar, tapi fasilitas media peralatannya sederhana, dan hasilnya mengagumkan, ini jadi kriteria orang jenius. Jadi kata de Lamartine, kalau orang jenius itu bisa mencapai hal-hal besar dengan alat-alat sederhana, dengan fasilitas yang sederhana. Ini kita sebut jenius. Siapa yang bisa menandingi Muhammad? Beliau orangnya sederhana. Jadi bukan dari kalangan yang raja atau kalangan yang konglomerat atau apa enggak. Tapi bisa mencapai hal-hal luar biasa. Loh, kalau ini jadi ukuran kita orang jenius itu ya begitu ya. Tidak ada yang menandingi beliau. Ini yang ngomong bukan Muslim. Itu salah satu contoh ya. Teman-teman, jadi yo, seandainya misalnya label tadi kan kerasulan itu tidak kita lihat dulu, kita lihat orangnya saja, kita lihat sosok beliau saja, itu sudah luar biasa. Apalagi tadi ada label kenabian, kerasulan. Saya ambil juga misalnya dari Mahatma Gandhi. Ada beberapa yang tidak mungkin saya bawa malam hari ini semua, nanti nggak jadi ngomong akhlak. Ada Montgomery Ward, ada Goethe, ada banyak yang mengidolakan Rasulullah. Kata Mahatma Gandhi, saya begitu penasaran, ingin tahu yang terbaik dari kehidupan seorang Muhammad yang saat ini memegang kendali tak terbantahkan atas hati jutaan umat manusia. Jadi beliau ini banyak membaca buku-buku sejarah riwayat Rasulullah. Nah, saya menjadi semakin yakin bahwa bukanlah pedang yang memenangkan posisi tinggi bagi Islam pada masa itu dalam semesta kehidupan, tetapi kesederhanaan, kebersahajaan sepenuhnya dari Nabi, penghargaannya terhadap janji yang diucapkan, pengabdiannya yang mendalam kepada teman-teman dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya yang mantap mutlak pada Allah, pada Tuhan dan risalahnya. Ini dan bukan pedang yang membawa segalanya di depan mereka dan mengatasi setiap rintangan. Jadi ya memang ada beberapa dulu orientalis yang menganggap wah ya menang karena pedang, karena perang. Nah, kalau ditelaah secara dalam sebenarnya bukan itu. Kalau sekedar karena pedang ya tidak akan tahan lama. Kalau ada pedang lain yang lebih tajam segera akan pupus jatuh. Buktinya tidak. Hari ini juga jumlahnya ya luar biasa. Nah, ini pengakuan Mahatma Gandhi.